pendaftaran adalah momok yang paling ditunggu-tunggu gitu buat para taruna-taruni, pokoknya taruna-taruni di setiap kedinasan gitu, mau itu Poltek Jakarta ataupun kedinasan-kedinasan lainnya. Nah, pendaftaran ini menjadi hal yang riskan karena kita merasa takut ketinggalan, takut informasi yang kita dapatkan itu sudah terlewat jauh begitu. Nah, pada kesempatan kali ini kita bakal ngebahas tentang pendaftaran tersebut, dan ini menjadi pelunasan janji saya karena kemarin kan udah bilang kalau nanti pas pembukaan akan buat video kapan dibuka, biar teman-teman yang belum tahu kalau udah dibuka ternyata udah dibuka. Dan kita bakal bahas formulir pendaftarannya, bukan formulir sih, lebih ke poster pendaftarannya kita bahas biar teman-teman tidak salah mengartikan poster tersebut. Dan dalam poster tersebut juga ada beberapa pertanyaan yang sering banget teman-teman lemparkan dan nanti kita bisa jawab begitu. Jadi jangan di skip, mari disimak. Oke. Tapi sebelum itu, sebelum kita lanjut, jangan lupa teman-teman buat subscribe channel ini karena pada tahun ini akan menuju 10.000 subscriber. Jadi mohon dibantu, dan jika bermanfaat nantinya tolong di share ke teman-teman. Oke. Nah, sebenarnya saya membuat videonya cukup telat ya, dan maaf ini kalau hasilnya agak buram videonya karena pakai kamera buat zoom. Bukan kamera laptop tapi kamera yang webcam, nggak pakai kamera DSLR karena males setting ini nih studionya, jadi langsung aja tag di sini. Nah, ini ada, kita lihat bareng-bareng ya, nanti ditampilkan dalam video. Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan, Badan Riset dan SDM Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jadi Politeknik KKP itu baik Politeknik KP yang Sorong dan seterusnya maupun Politeknik AUP itu di bawah naungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dipegang oleh Badan BRSDM KKP. Nah, ini penerimaan peserta didik 2021. Mungkin teman-teman yang nonton di 2022 tetap bisa nonton karena nggak akan jauh berbeda seperti ini, atau 2000 berapa nggak akan jauh seperti ini. Mungkin bisa dipelajari, jikapun ada perubahan pasti diupdate, pasti insya Allah saya update tiap tahunnya tentang pendaftaran ini. Satuan pendidikan, ada pendidikan tinggi diploma 4 Politeknik Ahli Usaha Perikanan AUP atau STP dulu, Sekolah Tinggi Perikanan ya, tapi masih ditaruh di sini nih AUP STP. Nah, terus ada program D3 Politeknik Kelautan dan Perikanan PKP, itu ada Sidoarjo, Bitung, Sorong, Karawang, Bone, Kupang, Dumai, Pangandaran, Jembrana, Aceh, Pariaman, Maluku. Nah, jadi teman-teman mungkin yang putra daerah dari daerah-daerah yang saya sebutkan bisa mendaftar gitu menjadi alternatif selain D4. Nah, tapi programnya D3 ya, dan yang lulusan D4 itu hanya di Politeknik Ahli Usaha Perikanan. Kalau D4 sama S1 apa sih bedanya? Itu nggak jauh berbeda, tetap setara S1 begitu. Jadi teman-teman nggak usah risau akan hal tersebut. Terus ada program D1 Akademi Komunitas KP Wakatobi. Nah, ini di Wakatobi. Nah, untuk pendaftarannya ini udah tertera ya di situ, mulai dari 10 Mei sampai 8 Juli 2021 itu pendaftaran dan mengisi formulir-formulir yang ada secara soft copy, mungkin nanti dibuatkan dalam bentuk PDF, nanti dimasukkan ke web tersebut. Nah, itu waktunya dari tanggal 10 Mei sampai tanggal 8 Juli. Jadi teman-teman yang nonton videonya, baru nonton videonya sekarang itu sama sekali nggak ketinggalan, benar-benar nggak ketinggalan gitu. Jadi keep calm, pasti daripada teman-teman terburu-buru akan hal ini, teman-teman bisa nanti menyiapkan persyaratan apa saja. Tapi nanti setelah
melakukan pendaftaran ada namanya nomor pendaftaran itu buat nantinya login lagi. Buat apa login? Buat nanti melengkapi persyaratan-persyaratan yang tertera. Nah, kemarin ada yang nanya ke saya, ini bisa terjawab di sini nih. Kak, berapa presentasi antara jalur umum dan jalur khusus? Nah, ternyata dalam poster ini sudah terjawab. Ini buat pertanyaan teman-teman yang mungkin kepo akan persentase antara jalur khusus dan jalur umum. Tapi karena jalur khusus itu anak pemakan ya, pelaku utama perikanan, dan di sini sudah tertera yakni jawabannya 55% anak pelaku utama perikanan. Ditunjukkan untuk anak nelayan, pembudidaya, pengolahan ikan, penambak garam, dan pemasar ikan. Ini juga jawaban. Jalur khusus itu pekerjaan orang tuanya apa aja, di sini sudah dijelaskan yakni anak nelayan, pembudidaya ikan, pengolahan ikan, petambak garam, dan pemasar ikan. Selain itu berarti masuk ke jalur umum, baik itu PNS perikanan yang kerjanya di Kementerian Perikanan atau di Dinas Kelautan dan Perikanan, kan nggak ada di sini tertera begitu. Jadi dia masuknya jalur umum. Ini benar-benar untuk pelaku utamanya perikanan yang berkecimpung langsung lah dengan perikanan, baik itu petambak garam juga kan. Nah, untuk websitenya itu udah, kalau teman-teman mau manual bisa langsung ke www.pentarukkp.go.id. Nah, itu webnya sekarang, karena yang kemarin saya coba web lama sama web baru, yang lama itu masih gitu-gitu aja. Jadi ini pakai web baru kalau nggak salah ya. Jadi nanti mungkin linknya saya taruh di deskripsi yang pendaftaran sekarang. Lalu kita akan kepoin nih program studinya. Mungkin di sini sudah tertera ya, karena yang kemarin saya jelasin hanya program studi yang di Politeknik Alih Usaha Perikanan, yang TPI, MP, pengolahan, TPH ya, TAK, aquakultur, TPS, dan PP, penyuluhan perikanan. Nah, ini sekarang ada tertera sudah di sini, jadi kita akan bacakan biar teman-teman lebih jelas ya, yakni di pendidikan tinggi. Nah, di sini juga ada pendidikan menengah nih. Ini bagi yang SUPM mungkin ya, bagi SUPM, teman-teman SUPM yang nonton ini mungkin udah nggak asing dengan sistem pendidikan di Poltek KP nantinya begitu, karena SUPM ini juga menerapkan pendidikan yang seperti itu. Nah, untuk pendidikan tinggi ini ada TPI yang D4 ya, ada TPI Teknologi Penangkapan Ikan, terus ada MP Permesinan Perikanan, ada TPH Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan, ada Aquakultur TAK Teknologi Aquakultur, ada Teknologi Pengolahan Sumber Daya Perairan TPS, dan ada Penyuluhan Perikanan PP. Lalu untuk D3-nya ini ada banyak ya, karena untuk kampus-kampusnya mungkin teman-teman bisa kepoin per tiap Poltek KP-nya itu. Di Poltek KP Pangandaran ada jurusan apa aja, jadi teman-teman bisa menentukan jurusan dahulu, bisa saja ya, bisa menentukan jurusan dahulu, terus jurusan tersebut ada di Poltek mana. Atau jika teman-teman putra daerah pengennya nggak jauh dari tempat teman-teman ya, teman-teman cari tahu politeknik apa yang dekat dengan daerah teman-teman, terus teman-teman bisa menyesuaikan jurusannya. Di sini ada agribisnis perikanan, ada budidaya ikan BDI ya, hampir sama ya sama teknologi aquakultur, hampir sama. Terus ada mekanisme perikanan MP juga. Cuman kalau di politeknik itu permesinan perikanan ya. Lalu ada pengolahan hasil laut, ini hampir sama dengan TPH. Ada perikanan tangkap, permesinan kapal. Nah, ini beda ya antara MP dan PMK. Ini kalau PMK itu permesinan kapal, kalau MP mekanisme perikanan gitu. Lalu ada teknologi budidaya perairan. Nah, ini hampir sama dengan TAK ya, aquakultur. Terus ada TKL, teknik kelautan. TKL ini ada di Poltek Pangandaran. Beberapa jurusan di Pangandaran saya tahu ya, karena teman saya juga beberapa ada yang masuk ke sana, yang satu angkatan. Dan kebetulan saya juga orang Pangandaran gitu.
Lalu ada TPPI, teknologi penanganan patologi perikanan, ada teknik pengolahan produk perikanan, lalu ada teknik penangkapan ikan, TPI juga ada ya ternyata. Terus ada usaha budidaya ikan, UBDI, lalu ada teknologi aquacultur. Oh, ada juga nih D3 teknologi aquacultur. Jadi mungkin matkulnya ya, mungkin ada pelajarannya ya yang beda-beda, karena di sini bukan, jadi sepertinya nggak mungkin misalnya kan kalau di Poltek Pangandaran itu kalau nggak salah adanya BDI ya, budidaya ikan kalau nggak salah, maaf nih, tolong direvisi kalau salah ya. Jadi nggak mungkin di Poltek Pangandaran itu ada BDI, ada TAK misalnya, teknologi kultur. Jadi biasanya satu nih. Jadi teman-teman bisa ngepoin. Cara ngepoin tergampang itu, ini tipsnya, teman-teman tinggal lari ke IG terus tulis saja Poltek apa yang pengen teman-teman kepoin. Di situ pasti udah tertera jurusan-jurusannya. Program D1 itu ada konservasi, lalu eko bahari. Nah, ini untuk SUPM, teman-teman yang mungkin nontonnya anak SMP ya, siapa tahu aja ada. Pendidikan menengah ini ada nautika kapal perikanan, ada teknika kapal perikanan, penangkapan ikan, agribisnis perikanan air payau dan laut, agribisnis pengolahan hasil perikanan. Nah, itu mungkin bagi teman-teman yang di SUPM bisa menyesuaikan dengan jurusan yang diambil saat SUPM untuk memilih jurusan apa yang nantinya cocok dan sejalan dengan teman-teman waktu di SUPM. Nah, bagi teman-teman yang di SMK, SMA ataupun SMA, teman-teman bisa menyesuaikan sesuai bukan kemauan ya, kapasitas teman-teman. Teman-teman tuh sukanya di mana dulu. Nah, ketika udah tahu sukanya di mana, biasanya ada 5 pilihan. Teman-teman bisa nentuin 5 pilihan. Nah, pilihan pertama itu yang paling suka ya, sampai urutan ke 5 gitu. Kalau di AUPSTP ada 5 pilihan, bisa milih 5 pilihan gitu. Nggak tahu ya kalau PTKP, saya belum ngepoin juga di pendaftarannya, karena harus daftar dulu kan biar kelihatan gitu. Nah, untuk persyaratan umumnya teman-teman ini bisa dibaca ya, bisa dibaca. Mungkin PDF-nya nanti, PDF ini nih saya taruh di deskripsi, teman-teman bisa download. Sebenarnya yang tahun lalu juga ada PDF-nya di video kayak pembukaan pendaftaran calon taruna 2020. Itu juga ada PDF-nya dan saya taruh linknya di Google Drive. Ini bagi teman-teman yang mau ini juga bisa di-download dan ya silakan dibaca. Dan kita akan bahas terperincinya tentang persyaratan umum ini di next video kayaknya, karena udah kepanjangan ya, terlalu bertele-tele nantinya. Nah, jadi saran saya teman-teman bisa langsung daftar ya. Nanti di situ diisi pastinya biodata ya, biodata diri dan mengambil jalur apa biasanya nanti. Kalau memang jelas-jelas bisa masuk jalur khusus ya jalur khusus. Kalau memang di luar dari jalur khusus ya masuknya jalur umum begitu. Pendaftaran masih panjang, teman-teman bisa daftar aja dulu biar mendapatkan nomor pendaftaran, atau teman-teman mau mempersiapkan dulu persyaratan umumnya nggak apa-apa, karena pendaftaran itu masih panjang gitu untuk mendapatkan nomor pendaftaran. Jadi kalau mau langsung sekarang udah nonton ini langsung daftar silakan, kalau nggak juga nggak apa-apa begitu. Mungkin sekian video pendaftaran ya. Jadi pendaftaran Politeknik KP, Poltek KP sudah dibuka secara serempak. Jadi teman-teman bisa langsung ke websitenya dan daftarkan diri teman-teman. Semoga dilancarkan dalam setiap mencari persyaratannya dan bisa bertemu nanti. Kebetulan saya lulus tahun ini ya teman-teman, saya lulus tahun ini, jadi saya juga minta doanya karena ini rambut panjang karena ya di rumah ya. Kebetulan masih praktek juga, jadi menyempatkan diri untuk yang membuat video ini. Nanti juga kalau udah masuk kampus ini dicukur kok, dicukur rapi pastinya. Mungkin sekian video pada kali ini. Bagi teman-teman yang pengen bertanya bisa
lontarkan pertanyaan tersebut di kolom komentar, atau teman-teman bisa klik link di deskripsi, ada Instagram saya, bisa langsung DM kalau itu menyangkut hal yang lebih riskan dan pribadi begitu. Jadi jangan lupa like, komen, dan share kalau bermanfaat. Subscribe dan nyalakan lonceng biar gak ketinggalan video-video selanjutnya. Mungkin sekian, saya Aden, Jalan Didita, Sarfa, Jivitam, Laut Sumber Kehidupan.